bosan. Untuk itu Bapak, kami juga selanjutnya akan berdoa, Tuhan tolong biar kami percaya ketika kami berdoa sama-sama setiap Senin malam, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan kami terus menaikkan doa-doa kami. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus setiap kita katakan amin. Alright, selamat bergabung lagi yang baru bergabung. Setiap Senin malam kita adakan kelas perempuan aja, khusus untuk bagi kaum perempuan ya. Dan juga ada doa sesudah ini, jadi kita bisa nanti doa sama-sama ya. Alright, yuk. Malam hari ini kita mau bicara tentang love never fails. Kasih tidak pernah gagal, ya. Yuk, kalau kita nanya ya, apa sih arti kata kasih atau apa arti kata cinta gitu ya? Ada Nita, hai. Apa sih arti kata kasih atau arti kata cinta ya? Banyak kita itu terpaku dengan arti yang sudah kita ketahui sejak zaman dulu deh, sejak kecil ya, sejak kehidupan kita sehari-hari, yaitu arti kata cinta adalah suka banget, bener nggak ya? Kita suka banget sama nih orang, kita seneng banget sama ini orang, bahkan bukan sama orang aja ya, seringkali kita pun bisa jatuh cinta sama binatang, sama dogi kita. Saya punya 3 dogis di rumah, Anabul ya. Kita bisa jatuh cinta sama barang tertentu, kita bisa jatuh cinta sama mobil kita bisa jatuh cinta sama rumah kita bisa jatuh cinta sama baju kita, sama tas dan sepatu kita gitu ya. Intinya waktu kita bicara soal love, bicara soal cinta, kita ngomongin tentang sesuatu yang kita suka banget, yang menyukakan hati kita, yang kita seneng banget akan hal tersebut. Nah, bukankah itu artinya bergantung dengan perasaan kita ya? Perasaan kita suka, perasaan kita cinta gitu ya. Namun tahukah kita bahwa kalau kita mengandalkan cinta berdasarkan perasaan, perasaan itu adalah grafik yang naik turun. Ada waktunya perasaan kita lagi naik ke atas, cintanya cinta banget, sayangnya sayang banget gitu ya. Makanya nggak heran orang yang masih pacaran, dia itu grafiknya lagi tinggi-tingginya. Orang yang baru menikah grafiknya lagi tinggi-tingginya, orang yang lagi honeymoon grafiknya lagi tinggi-tingginya, sehingga itu bisa yang namanya cinta mati gitu ya. Aduh, pokoknya laut pun ku seberangi, gunung pun ku daki gitu istilahnya, karena cintanya lagi di atas, grafiknya lagi naik. Jadi sekali lagi, waktu kita bilang kita cinta, kita suka banget, itu bicara tentang emosi kita, emosi yang lagi naik, jatuh cinta, cintanya tinggi banget gitu ya, grafiknya tinggi banget, sampai-sampai kita bisa tergila-gila ya. Contoh deh, ayo siapa di sini ngaku fansnya BTS ya? Saya lihat orang yang cinta banget sama BTS tuh sampai foto bareng walaupun bukan sama BTS aslinya, sampai koleksi foto-fotonya segala macam gitu ya. Ayo ngaku, atau nggak usah BTS deh, siapa di sini penggemar salah satu bintang film drama Korea ya kan? Dan kita bisa bilang aduh cinta banget deh sama dia gitu ya, suka banget sama dia, suka banget sama Kim Sen Ho ya yang lagi ngetop banget gitu, suka banget sama dia gitu ya. Nah, saya ingat banget waktu anak saya Rachel masih SD ya, itu sekarang dia udah kuliah. Jadi itu zamannya yang lagi ngetop acara High School Musical. Rachel cinta banget sama drama itu gitu ya. Rachel sampai barang-barangnya dia koleksi semuanya, dari mulai tempat pensilnya, dari ransel sekolahnya, sampai sarung bantal dia, sampai spraynya dia, semuanya tuh tentang High School Musical. Nah itu kalau lagi grafiknya tinggi. Tapi sekali lagi tuh si Vina sukanya Kim Sen Ho. Ganteng banget ya nak, dia ada lesung pipitnya gitu kan ya, terusnya lagi main film Cha-Cha-Cha gitu yang kayak ngetop banget gitu. Anyway ya kan, kita bilang love, jatuh cinta karena berdasarkan perasaan kita. Nah kalau grafiknya lagi tinggi, kita suka. Kalau grafiknya lagi bagus, kita sayang banget gitu. Tapi yang namanya emosi itu grafiknya nggak selalu sama.
Yang namanya emosi, grafiknya itu bisa naik dan turun. Dan apa yang terjadi? Kalau kita mendasarkan love kita berdasarkan definisi dunia, satu saat grafik kita bisa turun. Satu saat kita bisa nggak suka lagi sama itu orang. Satu saat kita bisa nggak jadi penggemarnya lagi. Satu saat kita bisa nggak sayang lagi sama pasangan kita. Kita bahkan bisa benci sekali dengan mantan kita, dengan orang yang mungkin udah nyakitin hati kita, yang udah memperlakukan kita nggak pantas, kita benci sekali. Nah, Bible atau Alkitab mendefinisikan satu definisi cinta atau love yang sangat berbeda. Love yang bukan berdasarkan sekedar emosi up and down. Karena Tuhan tahu kalau kita mendasarkan love kita pada sebuah emosi, maka akan gampang sekali kita kehilangan rasa cinta tersebut. Sehingga di dalam Alkitab kita mau belajar pada malam hari ini supaya kita ngerti waktu Tuhan bicara tentang love, Tuhan bicara tentang cinta, ini yang Tuhan maksudkan. Yuk saya bacakan ya kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dari 1 Korintus 13 ayat ke-1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Terus dikatakan lagi, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Oke, ini menarik banget penjelasan Alkitab tentang definisi kasih ya. Yang pertama-tama yang ingin saya bagikan pada malam hari ini, kasih secara Alkitab ya, itu menarik sekali karena dari bacaan tadi dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai, coba digaris bawahi atau dilingkari di dalam Alkitab kita perkataan jika aku tidak mempunyai kasih. Jadi yang pertama-tama definisi Alkitab supaya love never fails dalam kehidupan kita adalah satu, kita harus punya kasih, harus memiliki kasih. Karena segala sesuatu tanpa kasih, sekalipun hebat, sekalipun luar biasa, sekalipun dikatakan bisa punya karunia, sekalipun punya iman, sekalipun bisa membagi-bagikan segala sesuatu, tapi nggak punya kasih yang berdasarkan Alkitab, di mata Tuhan nggak ada faedahnya. Di hadapan Tuhan itu sia-sia. Berarti waktu dikatakan aku harus mempunyai kasih, ini bicara tentang kepemilikan. Kita harus punya kasih itu terlebih dahulu. Pertanyaannya, punyakah kita kasih itu? Dan kita bertanya-tanya, maksud punya kasih itu apa? Of course I have love, ya kan? I can love my husband, I can love my boyfriend, I can love my children, misalnya gitu kan? Because I have love. Tapi yang dimaksudkan love itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Because God is love. Jadi yang pertama, kita harus punya kasih, dengan kata lain, we have to have God, Jesus Christ in our life. Dalam 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-14 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bisa bayangkan? Dia ada di dalam kita. Waktu kita bilang I have Jesus, I have God in our heart, berarti dia ada di dalam kita. Dia ada, itu kepemilikan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Jadi Allah adalah sumber kasihnya. Dan saya yakin ya, malam hari ini kita semua berkata, yes, I have God. Aku udah terima Tuhan, aku udah percaya Kristus, I have Jesus. Saya mau katakan langkah awal yang sangat bagus sekali. Sebab bisa diibaratkan kalau kita punya rumah ya,
Jika di rumah kita tidak ada yang namanya pompa air, atau di rumah kita nggak ada pump, maka kita nggak akan punya air di rumah. Rumahnya udah ada, salurannya udah ada, ledengnya udah ada, di kamar mandi udah ada yang namanya kerannya, di tempat cuci cuci baju udah ada kerannya, di mesin cuci kerannya udah disambung. Tapi selama tidak ada pompa airnya, tidak ada langganan pumpnya, maka air nggak akan keluar. Bisa diibaratkan hidup kita keseluruhan ini adalah rumah, dan Tuhan adalah mata airnya. Tuhan itu adalah pompa airnya, adalah pumpnya istilahnya ya. Tuhan itu adalah sumbernya. Kalau kita belum punya Tuhan, atau kita nggak menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita belum punya Kristus, maka tubuh kita nggak ada fungsinya. Makanya Tuhan bilang, mau bagi-bagi segala sesuatu harta yang kita miliki, mau hebat, mau punya jabatan, tetapi selama kita nggak punya sumbernya, semuanya akan sia-sia. Jadi itu pelajaran pertama. We have to have love. Kita harus punya kasih. We have to have God. Karena Tuhan adalah kasih itu sendiri ya. Yang kedua, love never fails ya. Yang kedua, sumber kasih harus selalu on. Nah, oke, yang pertama saya yakin kita semua udah bilang, aku udah punya kasih, aku udah punya Kristus di dalam kehidupanku. Tapi pertanyaannya, apakah terus-terusan Kristus itu on dalam hidup kita? Apakah kita turn it on all the time? Ternyata banyak kita seringkali lupa untuk turn it on. Banyak kita masih ada di off mode ya. Artinya kita suka gagal mengampuni. Artinya kita jauh dari Tuhan. Artinya kita enggak taat sama Tuhan. Kenapa kita bisa gagal ya? Karena kita enggak taat. Karena waktu Tuhan bilang, ampuni suamimu. Sampai hari ini mungkin ada di antara kita yang masih kepahitan luar biasa. Artinya apa? Kita enggak on, itu off kasihnya. Kalau kasih yang on, dia akan bisa untuk mengampuni karena dia taat terhadap perintah Tuhan. Nah, untuk itu ya, kalau kita bilang, iya nih, aku sering banget masih gagal, aku sering banget masih jatuh bangun. It's okay, enggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kasih itu tidak langsung sempurna. Walaupun kita tahu kasih Tuhan adalah sempurna, tapi ketika kasih masuk di dalam kehidupan kita butuh waktu untuk kesempurnaan. Sehingga sekalipun hari ini kita gagal mengasihi, it's okay. Karena selanjutnya kita percaya kita akan semakin disempurnakan, kita semakin akan mengasihi Tuhan. Ingat, murid-murid Yesus juga pada saat Tuhan Yesus masih hidup, ada kok yang seringkali gagal di dalam mengasihi sesamanya. Terbukti apa gitu ya, perkataan-perkataan mereka. Terbukti misalnya salah satu murid yang terhebat lah, istilahnya paling hebat juga imannya adalah Petrus. Pada saat dia disuruh keluar dari perahu, apa yang terjadi? Dia berjalan, imannya luar biasa, tetapi kemudian dia fail, dia jatuh, dia gagal ya. Tapi ya, setelah itu kasih itu terus disempurnakan di dalam kehidupan dia, sehingga pada saat bahkan Tuhan telah tiada, apa yang terjadi? Faith-nya, kasihnya menggebu-gebu, sehingga pelayanannya Petrus itu dahsyatnya luar biasa. Sama, mungkin kemarin-kemarin kita masih belum bisa mengampuni. Mungkin kemarin-kemarin kita masih gagal, kita masih banyak marah, kita masih banyak kecewa, kita sedikit-sedikit ngambek, kita mungkin masih sebel sama suami kita mungkin masih nggak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi percayalah, waktu kita on sama Tuhan, kita izinkan setiap hari ya, kita nyalain tombol on kita, setiap hari ngobrol sama Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, baca renungan harian, baca buku rohani mungkin, dengar firman Tuhan, isi hidup kita, menyembah Tuhan. Saya yakin yang namanya tombol on itu nyala dalam kehidupan, sehingga pada saat kita harus melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kasih, maka kita nggak akan gagal lagi. Kita akan ingat ini perintah Tuhan.
yang aku lakukan kepada sesamaku, kata Tuhan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi waktu kita nggak mengampuni sesama kita, kita lagi nggak ngampunin Tuhan. Waktu kita benci sesama kita lagi benci sama Tuhan. Waktu kita lagi kesel sama sesama kita lagi kesel sama Tuhan. Nah, emang sih manusia nggak akan lepas dari yang namanya perasaan-perasaan dan emosi seperti itu. Salah nggak sih sebel sama orang? Salah nggak sih kesel sama orang? Ya nggak salah. Itu adalah ungkapan emosi kita, ungkapan kenormalan hidup kita sebagai manusia. Tetapi yang salah adalah ketika Roh Kudus berbisik di dalam kehidupan kita dan berkata, ampuni dia Liv, ampuni dia. Dan saya tetap bertahan, nggak mau dia terlalu menyebalkan. Itulah yang salah. Waktu saya nangis, misalnya kita semua mungkin kesel sebagai perempuan karena seseorang menyakiti hati kita, seseorang menikam kita dari belakang, seseorang mungkin menyebalkan dalam hidup kita. Boleh nggak? Boleh. Nangis itu adalah ungkapan emosi yang bisa meringankan beban kita. Tetapi sekali lagi, yang tidak boleh adalah mengizinkan kekesalan itu menguasai kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita nggak pernah bisa lepas dari rasa kesel terhadap orang-orang tertentu di dalam kehidupan. Saya bersyukur banyak banget komunitas wanita. Sekarangnya kita udah punya komunitas perempuan kaya hati, puji Tuhan. Kenapa sih kok saya tergerak ya untuk bikin perempuan kaya hati ini, komunitas perempuan kaya hati. Buat yang udah follow, makasih ya. Karena saya tahu kita sebagai perempuan, kita tuh makhluk emosi ya. Kalau pria itu adalah makhluk yang lebih memakai nalar dan pikiran mereka. Sehingga sebagai makhluk yang penuh dengan emosi, kita itu akan lebih mudah untuk kecewa, kita akan lebih mudah untuk tersakiti, kita akan lebih mudah untuk apa ya, lebay dalam tanda kutip. Kalau kata pria lebay banget sih, misalnya kayak gitu. Tapi sekali lagi, it's normal ya. Appreciate apa yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Karena sekalipun punya emosi yang lebih berbicara, seringkali Tuhan pakai juga menjadi satu radar di dalam kehidupan. Jadi saya bentuk komunitas perempuan kaya hati karena tujuannya supaya kita sesama perempuan kan bisa lebih saling ngerti ya. Kita punya teman untuk berbagi, kita punya komunitas untuk saling support satu dengan yang lainnya. Jadi percaya ya bahwa lewat komunitas perempuan kaya hati kita bisa saling semakin bersinar nih sesama kaum perempuan. Amin, amin, amin ya. Tunggu ya sampai acara berikutnya. Bulan depan kita ketemu lagi ya lewat Zoom tanggal 10 November. Catat tanggalnya. Oke, tadi kita udah sampai mana ya? Oh ya, kasih harus selalu on gitu ya. Iya bener Nita gitu ya. Tolong biar kami semua bisa on iman tindakan. Amin, amin, betul banget. Yes, kita harus selalu on ya dengan Tuhan. Jadi, dan enaknya nih ya, saya mau kasih tahu. Kita sama Tuhan itu nggak diatur sama Tuhan harus ketemu tuh jam berapa. Itu luar biasa kan ya. Artinya gini, kita mau ketemu sama Tuhannya pagi, it's okay. Kita mau ketemu Tuhannya siang, it's okay. Kita mau ketemu Tuhannya malam, it's okay. Tetapi yang lebih oke lagi, kita bisa ketemu Tuhan anytime, setiap saat. Dan Tuhan kita itu dahsyatnya adalah kita mau gaya doanya sambil duduk, it's okay. Gaya doanya berlutut, it's okay. Gaya doa kita mungkin sambil tiduran karena mungkin kita lagi lemah, sakit, it's okay juga. Tuhan kita tuh baik banget. Dia Bapa yang ngeliat kita tuh kayak anak. Kita kalau punya anak, saya kan punya anak 3 ya. Anak saya datang ke tempat tidur saya, terus ya dia ikut peluk-peluk saya. Oh my goodness, ini hati seorang ibu gitu ya. Kayak oh my god anakku gitu kan, gemes banget. Terus dia bisa bilang Mami I love you. Kayak tadi pagi saya turun ke bawah dari kamar saya, IJ ketemu saya, dia bisa pelukin saya, kiss. Aduh rasanya tuh kayak Tuhan juga kayak gitu. Itu IJ nggak ngelihat ini jam 7 waktunya untuk peluk Mami. Enggak, anytime ya. Untuk itu waktu kita punya waktu yang anytime sama Tuhan, kita on terus jadinya.
kita bisa bilang makasih Tuhan, ya. Kayak sekarang, Tuhan makasih ya kita ketemu di kelas ini, makasih Tuhan aku ketemu dengan teman-teman perempuanku, aku diingatkan lagi kebenaran firman Tuhan. Terus nanti pas kita lagi nyiapin makan, makasih ya Tuhan. Itu jadi on terus, nggak pernah istilahnya putus cinta sama Tuhan. Salurannya on terus. Amin, amin, amin. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Nah, kalau kita fail, it's okay, karena semakin hari kita akan semakin disempurnakan. Yang penting semakin hari kita akan semakin membaik. Yang terakhir, ya, love never fails. Artinya apa, ya? Artinya adalah kasih akan semakin terlihat dalam kehidupan kita. Yang dulunya sering gagal, awalnya mungkin nggak punya kasih sama sekali, terus punya Kristus dalam kehidupan kita, sumber kasih, kita punya kasih. Tapi dalam perjalanan, karena kita akan selalu disempurnakan, kita sering gagal, masih sebelnya lama-lama. Tapi waktu Tuhan on dalam kehidupan kita, kita akan semakin disempurnakan. Kita akan mulai mempraktekkan kasih itu, dan kasih itu akan semakin terlihat dalam kehidupan kita. Apa sih yang semakin terlihat? Nah, ini saya mau kasih tahu. Yang semakin terlihat, ya, tadi di awal saya cerita ya, bahwa kita bisa jatuh cinta sama drama Korea, kita bisa jatuh cinta sama pacar kita, ya. Terlihatnya dari apa? Waduh, penggemar berat, waduh, fotonya ada di mana-mana. Tetapi kita mau belajar, kasih Tuhan yang semakin terlihat ternyata bukan pajang foto, tetapi ini dia yang semakin terlihat. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kasih itu sabar. Artinya semakin kesini kita kaum perempuan harus semakin sabar. Nah, kalau kita ngaku kita punya Tuhan dan kita on terus sama Tuhan, saya yakin kesabaran kita grafiknya akan naik. Tadi di awal saya bilang, emosi bisa naik turun ya, tetapi waktu kita punya Tuhan, maka kasih yang sesungguhnya akan terus naik dan bukan turun. Sabarnya akan makin sabar. Kita orang yang makin dipenuhi kasih Kristus. Bukan gini, aku dulu sabar banget tapi sekarang aku orang yang gak sabaran. Enggak, kebalikannya. Aku dulu gak sabaran, tetapi aku sekarang sabar. Itu dia, akan terlihat dan semakin terlihat dalam kehidupan. Kemudian dikatakan apa lagi? Kasih itu murah hati. Dulu pelit banget, dulu gak pernah berbagi gitu ya. Dulu kasih uang orang susah banget, dulu minjemin apapun susah banget, hitung-hitungan. Tetapi sekarang, waktu kita punya kasih yang on terus sama Tuhan, orang bisa lihat, ih, kok dia semakin murah hati ya, semakin berbagi, semakin gak hitung-hitungan ya, semakin terlihat deh, terpraktekkan. Sabar itu buahnya indah banget, betul. Bersabar aja gitu ya. Sabar, itu yang pertama, bener. Perempuan kaya hati sabar. Wah, Nita bisa menang nih, dapat quote ya baru lagi, perempuan kaya hati sabar. Oke, betul, sabar ya. Yang kedua, murah hati, generous ya, nggak hitung-hitungan. Saya bersyukur loh, saya hidup ya di dalam pelayanan itu udah 20 tahun lebih saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya tahun berapa ya, saya berhenti dari pekerjaan saya di sekuler dan saya masuk di dalam pelayanan gitu ya. Dan saya ketemu dengan banyak orang-orang di dalam pelayanan yang saya lihat sungguh loh, mereka itu makin murah hati, nggak hitung-hitungan. Beda banget waktu dulu mungkin saya kerja di kantoran, saya ketemu teman gitu ya, kita makan bareng-bareng, misalnya hitung-hitungan gitu ya. Tapi kalau di dalam pelayanan seringkali banyak yang murah hati, main traktir-traktir, kalau emang bisa kenapa tidak gitu ya. Terus di dalam pelayanan saya juga banyak ketemu orang-orang yang murah hati tuh tiba-tiba kirim misalnya makanan ke saya. Ini udah banyak juga nih teman-teman dari perempuan kaya hati yang suka kirim makanan, terima kasih ya. Tiba-tiba saya dikirimin bakmi, dikirimin bacang, dikirimin kue bulan kemarin, thank you banget gitu ya. Belum lagi teman-teman perempuan kaya hati yang kirimin
yang living lah ya, yang kirimin A-bags gitu ya, yang kirimin produk-produk sepatunya. Pokoknya saya mau bilang, ini benar. Waktu kita punya love yang Tuhan inginkan, orang bisa lihat kita akan semakin murah hati. Kita nggak hitung-hitungan, bahkan kita akan semakin melihat, aku juga dapat dari Tuhan kok, ya kan? Kalau aku nggak dikasih sama Tuhan, aku juga nggak punya ini. Jadi waktu kita dikasih, kita tahu seringkali kita itu cuma dijadikan yang namanya saluran berkat. Seringkali Tuhan izinkan kita cuma jadi bendaharanya Tuhan. Tahu kan bendahara itu yang nyalurin uang kan, bendahara kan? Uang itu bukan untuk milik dia semuanya. Mungkin sebagai bendahara dia ambil secukupnya, tapi bendahara itu menyalurkan berkat tersebut. Kalau kita dipenuhi dengan kasih yang tidak pernah gagal, maka akan semakin terlihat kita akan menjadi orang yang murah hati. Amin, amin. Dan saya berdoa nih, semua yang ikutan pada malam hari ini udah dapet 2 nih ya. Waktu kita on sama Tuhan, yang pertama, orang akan makin melihat kita semakin sabar. Saya berdoa buat teman-teman perempuanku yang masih suka belum sabar, semakin sabar ya. It's okay kok. Kasih itu tidak langsung sempurna, tetapi disempurnakan. Dan pelajaran kedua, iya betul, amin amin ya. Pelajaran kedua adalah kasih itu murah hati. Kalau kita bilang kita itu udah punya kasih Kristus, kita menjalani kasih Kristus, kita akan makin murah hati. Jadi saya berdoa semakin murah hati ya semuanya ya, semakin berbagi, semakin ingat satu dengan yang lainnya. Dan jangan semua itu menjadi milik pribadi aja semua untuk kita sendiri. Oke, dikatakan lagi, dia tidak cemburu ya. Nah, semakin hari kita nggak akan cemburuan. Cemburuan kalau dalam bahasa Inggrisnya nggak jealous ya. Jealous itu bicara bukan cuma kayak jealous sama suami kita, jealous sama pacar kita gitu ya. Ih aku jealous loh karena dia ngobrol sama cewek lain. No, no, no. Tapi jealous itu juga berlaku dengan kata lain adalah iri hati. Tuhan gak kepengen kita iri hati. Orang yang semakin mempraktekkan kasih, maka dia akan bersyukur kok. Dia gak akan iri hati. Contoh gini deh, Tuhan berkati saya dengan sebuah mobil. Saya punya mobil di rumah sekarang ini, Nissan X-Trail ya. Nissan X-Trail, I love my car. Nih aku cinta mobilku ya, tapi ini cinta dunia gitu ya. Kita bukan bicara soal kasih. Mobil ini udah dibeli cukup lama gitu ya, bukan mobil baru. Mobil ini kita udah punya mungkin udah tahun ke-5 gitu ya, tahun ke-5 atau tahun ke-6. And sejak dibeli dari awal, aduh terberkati banget. Tuhan makasih ya, mobilnya enak buat nyetir. Karena saya tipe orang walaupun punya supir, saya juga sering nyetir sendiri gitu ya. Makasih ya Tuhan, enak banget aku bisa nyetir gitu ya. Aku bersyukur, mobilnya bagus, mobilnya mulus, mobilnya oke banget gitu ya. Terus udah gitu ini masuk tahun ke-6 mobil gitu ya. You know what happened gitu, misalnya nih ya, kayak tadi nih contohnya. Saya lagi nyetir sendiri karena tadi janjian sama suami, kita ngopi bareng pacaran, hari ini ngedate, tapi suami aku udah duluan karena dia mau nge-gym dulu. Jadi janjian langsung ketemu di tempat ngopi. Jadi saya nyusul my husband pakai mobil sendiri. Nah, baru keluar dari klaster rumah ya di daerah sini, di daerah rumah saya baru keluar klaster, ada mobil lain yang ada di jalanannya itu persis di depan saya. Tahu nggak mobilnya apa? Mobil keluaran terbaru, mobil yang mereknya Mercedes, mobil yang super keren banget gitu loh, yang harganya setengahnya dia dibelah 2 aja masih lebih mahal dari mobil saya gitu ya, karena mobil saya kan udah tua gitu. Saya udah bukan tua sih, saya tetap bersyukur udah bukan mobil baru lagi seperti dia gitu ya. Istilahnya mobil yang mulus banget, enak banget gitu ya. Tahu nggak saya bilang apa sama Tuhan? Saya bilang gini, Tuhan, aku tetap bersyukur untuk mobilku ya. Kenapa? Kalau kita bandingin ya, mulai membandingkan, mulai jealous, mulai menginginkan apa yang menjadi milik orang lain, kita nggak akan apresiasi apa yang Tuhan kasih dan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Buat saya mobil ini udah bagus banget. Buat saya bersyukur Tuhan kasih mobil terbaik buat hidupku gitu ya.
I'm so blessed punya mobil yang udah aku kendarai 5 tahun lebih, mobil yang masih AC-nya masih dingin, masih enak. Tapi banyak kita naik mobil, kita naik motor mungkin, kita naik mobil yang udah lama, kemudian ada mobil bagus di depan kita, dan kita mulai membandingkan. Aduh Tuhan, enak banget ya kalau punya mobil itu. Dan kita mulai lihat mobil kita, aduh nih mobil udah tua ya kan, ini mobil udah banyak rusaknya, ini mobil udah nggak dingin AC-nya, dan kita mulai komplain, dan kita mulai bersungut-sungut sama Tuhan ya. Kasih dikatakan dia tidak cemburu, dia bisa mensyukuri segala sesuatu di dalam kehidupannya. Waktu kita on sama Tuhan all the time, semakin hari kita semua gak akan membanding-bandingkan. Kita gak akan membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Kita gak akan bilang enak ya jadi dia, suaminya baik banget, lihat suami aku gak ada perhatiannya. Enak ya jadi dia udah punya pacar, lihat nih aku masih single sampai hari ini. Enak ya jadi dia rumahnya di daerah elit, lihat rumah aku bocor di mana-mana. Kita enggak akan iri dengan berkatnya orang lain. Dan tahukah kita, saya yakin pada saat saya naik mobil saya melewati mungkin, tadi kan hujan ya, saya melewati mungkin halte bus, atau saya lewati banyak tukang-tukang gojek mangkal di bawah pohon ya. Mereka lagi ngapain? Mereka lihat mobil saya, dan saya yakin ada di antara mereka yang lagi ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kapan ya aku punya mobil kayak begitu. Lihat, kalau kita gak bisa mensyukuri apa yang kita miliki, ada orang lain yang sedang mensyukuri berkat kita. Ada orang lain yang melihat, aduh enak banget tuh orang punya mobil bagus kayak begitu, sementara kita komplain tentang keadaan kita. Jadi hari ini stop complaining, jangan jealous, karena kasih yang sesungguhnya Tuhan ajarkan tidak cemburu. Perempuan kaya hati tidak cemburu. Amin, amin. Tuh, udah belajar 3 hal ya, luar biasa. Sabar, dia itu murah hati, dia tidak cemburu. Amin, amin. Praise God. Oke, lanjut ya. Kemudian dikatakan lagi, dia tidak sombong. Ini dia. Dia tidak sombong. Semakin kita on sama Tuhan ya, maka akan semakin berkurang keinginan untuk menonjolkan diri atau menonjolkan kekayaan kita. Kalau dulu mungkin begitu punya tas Chanel terbaru, aduh rasanya ya pengen segera pergi arisan, ketemu teman-teman, bawa tas Chanelnya. Salah nggak? Nggak salah. Boleh. Oh, kalau kita punya uang kenapa tidak gitu ya. Tetapi yang salah adalah ketika kita datang dengan niat menyombongkan diri. Kita pengen pamer. Kita pengen kasih tahu ke teman-teman kita bahwa kita punya tas keluaran terbaru ya. Tas yang terbuat mungkin dari kulit buaya. Ini yang asli ya, bukan yang KW. Dan kita punya rasa kayak I can buy it and you cannot buy it gitu ya. Rasa sombong. Ini yang gak boleh gitu. Tapi percayalah, semakin kita melekat sama Tuhan dan kasih itu semakin on di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyusut rasa ingin membesarkan diri kita. Kita mulai tuh gak terlalu pusing. Ada tas bermerek, puji Tuhan. Gak ada tas bermerek juga gak apa-apa. Terlihat, it's okay. Gak terlihat juga gak apa-apa. Gak punya rasa sombong. Kenapa? Karena kita jadi konten dengan diri kita. Kita udah ngerasa aman dengan diri kita. Dan bukan karena kita punya sesuatu, kita punya tas mahal baru rasa aman, punya mobil baru rasa aman. Enggak, tapi karena kita punya kasih, maka kita merasa secure, merasa aman di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sombong, jangan menyombongkan keahlian kita. Kita perlu mengembangkan keahlian, udah pasti. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini dengan tujuan bukan cuma untuk hidup, makan buat diri sendiri,
ya, mati masuk surga, tetapi Tuhan mengizinkan kita hidup di muka bumi ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Keahlian perlu dikembangkan, tapi tidak boleh disombongkan. Jangan pernah sombong, jangan pernah pamer-pamer, niat untuk pamerin ini itu kepada orang-orang untuk menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita lupa kita bisa, kita mampu itu pun hanya karena Tuhan aja, gitu ya. Jadi perempuan kaya hati tidak pernah sombong. Katakan amin. Oke, apalagi? Yaitu dia tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Ya, kita tahu ya batas-batas kesopanan di dalam kehidupan. Dulu mungkin kita melanggar batas-batas kesopanan itu. Contoh misalnya batas kesopanan ya. Sebagai seorang perempuan seringkali kalau kita sebel sama orang, sebel sama bos kita menghindari untuk kasih hormat. Kita menghindari untuk menyapa. Kalau kita lagi sebel sama suami kita juga melakukan yang tidak sopan. Seperti apa? Dari gerakan mata aja deh, kayak whatever, gitu kan, kita sering gitu kan. Itu nggak sopan, ya. Kemudian kita ketemu mungkin dengan pendeta kita di gereja dan kita sebel sama pendeta kita, ya. Kita mendingan nggak ketemu, misalnya gitu. Kita mungkin ketemu sama elders di gereja, kita juga sebel, mending kita nggak ketemu. Kalau dulu atau nggak masa bodoh lah, kita cuekin gitu ya, nggak ada sopan santunnya gitu. Atau kita sama satpam, sama orang-orang rendahan ya, sama orang-orang yang kita nggak anggap gitu ya. Yes, amin betul Nita. Sama orang yang kita anggap nggak mampu, kita melakukan yang tidak sopan. Apa yang tidak sopan? Kita nggak menghargai mereka, kita merendahkan mereka, kita nggak bilang makasih walaupun mereka mungkin udah bantuin kita nggak bilang selamat pagi ya, karena kita pikir satpam kan lebih muda dari kita, satpam kan lebih rendah dari kita. Nah, ini orang yang semakin mengasihi, orang yang semakin punya kasih Allah di dalam kehidupannya, dia semakin on dengan kasih Tuhan, maka dia akan berbeda. Dia akan semakin sopan dalam perkataan, sopan dalam tindakan, sopan di dalam segala sesuatu. Dia akan semakin respect sama suaminya walaupun suaminya mungkin belum bertobat. Dia semakin menghargai orang lain walaupun mungkin orang lain levelnya tidak sama di dalam kehidupan dia, sehingga terjaga banget kesopanannya. Jadi tambah lagi ya, perempuan kaya hati itu sopan. Oke. Terus dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri artinya nggak egois. Orang yang egois is all about mereka sendiri. Me. Kalau apa-apa aku dulu gitu kan. Sementara mungkin dulu kita gitu, kita cuma mikirin diri kita. Pokoknya aku dulu, aku yang harus selamat dulu, aku yang harus dapet dulu gitu ya. Tapi semakin kita on sama Tuhan, grafik kita harus semakin naik. Yang dulunya egois sekarang semakin bersimpati sama orang ya. Dulu nggak ada simpatinya, boro-boro simpati gitu ya. Oh oke, Sis Maria, God bless you, selamat bekerja. Karena di sana pagi ya. Oke, God bless you. Kita dulu mungkin egois. Tuh, wanita biasanya penyakitnya egois. Terus kenal Kristus, kita jatuh bangun. It's okay, sekali lagi gitu ya. Kadang-kadang kita masih oh iya ya, tapi kan Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Sehingga grafik kita akan semakin naik dan semakin hari kita akan melihat, oh iya ya, aku memikirkan juga orang lain. Aku nggak cuma mencari keuntungan buat diriku, tapi aku juga memikirkan orang lain. Makanya lewat komunitas perempuan kaya hati, saya ingin ngajak kita nih untuk semakin kaya hati ya. Dengan apa? Dengan nggak egois, nggak mikirin diri sendiri. Kita nanti di situ yuk buat yang punya kehebatan, buat yang punya kelebihan, kita bisa share sama-sama ya di perempuan kaya hati.
di komunitas ini. Jadi yang belum ikutan, ikutin aja dulu IG Perempuan Kaya Hati, karena di sana akan kita kasih berbagai informasi akan apa yang kita lakukan ya. Terutama tahun depan kita udah ada nih beberapa rencana yang bagus banget ya. Jadi pastikan kita ada di dalam komunitas ini untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Amin, amin ya. Oke, jadi dia nggak egois. Kemudian apalagi? Dia tidak pemarah. Ibu-ibu, ada nggak sih yang masih suka ngomel, marah-marah mulu sama suami, sama anak-anaknya ya? Ternyata kasih yang Tuhan maksudkan adalah semakin hari kita akan mengurangi kadar marah kita. Kita akan mengurangi kadar yang namanya emosi tidak stabil kita gitu ya. Kita nggak menjadi orang yang pemarah. Kita akan lebih, itu kan tadi ada sabar ya, ini campurannya sabar gitu ya. Kita akan semakin bisa menahan, mengontrol diri kita dari amarah gitu ya. It's okay untuk marah, karena sekali lagi kita punya emosi kok. Kadang-kala emosi kita itu harus dikeluarkan dalam bentuk amarah misalnya gitu ya. Tetapi yang nggak boleh, amarah itu nggak boleh disimpan berhari-hari. Amarah itu harus tetap under control ya, nggak boleh membabi buta, nggak boleh sampai ngeluarin kata-kata yang menyakitkan hati orang lain ya, apalagi kata-kata yang tidak sopan. Oke? Kemudian jadi perempuan kaya hati itu tidak pemarah. Oke, apalagi? Perempuan kaya hati tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini dia nih perempuan paling sering mendendam sesuatu. Saya nggak bisa sering marah dan disimpan berhari-hari. Nah, kalau kita punya kasih Tuhan yang terus kita on kan ya, maka sumber itu kan, sumber tadi kita udah bicara ya di depan ya. Tuhan itu diibaratkan sebagai mata air lewat saluran pompa air ya, yang akan terus mengalir di dalam rumah kita. Pada saat kita punya kasih Tuhan dan kita terus jaga on terus sama Tuhan, maka yes, mungkin dulunya kita gampang marah, gampang kepahitan, gampang inget, gampang nyimpen kesalahan orang. Tapi semakin hari harusnya ya, kita semakin mudah untuk mengampuni dan mudah untuk melupakan. Ya mungkin untuk hal-hal besar seringkali kita nggak bisa melupakan karena kejadiannya terlalu dahsyat untuk dilupakan. Tetapi kita udah enggak menyimpan kepahitan. Kalau untuk hal-hal kecil, seringkali bahkan kita udah nggak inget. Oh pernah ya, aku pernah ya kamu gituin, aku nggak inget gitu ya. Itu yang harusnya terjadi. Kasih yang sesungguhnya di dalam Tuhan, Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi nggak boleh dendam ya. Yuk, semakin hari di hati kita ini udah nggak ada lagi tuh isinya nama-nama orang yang masih kita dendam ya. Apalagi kita pengen balas dendam, apalagi kita mau revenge, kita kesel sama orang itu gitu ya. Nggak ada. Sebelum matahari terbenam, keluarin tuh semua kotoran. Keselnya kita, Tuhan aku sebel banget hari ini sama si A, Tuhan aku kecewa banget hari ini sama si B, aku serahkan semua ke Tuhan. Aku ampuni mereka dan aku gak mau nyimpen lagi ya Tuhan. Udah enak banget kalau kayak gitu. Itu namanya saluran airnya dibuka, kerannya dibuka, dikuras tuh sepanjang hari yang kotor-kotor dari kehidupan kita, bersih lagi. Itu indah banget. Jadi perempuan kaya hati, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena setiap orang bisa bikin salah ya. Setiap hari bisa bikin salah ya, tetapi setiap hari kita bisa bersihin diri kita. Amin ya. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi kalau dia lihat misalnya ada orang yang ditreat nggak bener ya, ditreat nggak adil, dia nggak happy gitu ya. Apalagi berarti kalau dia ngeliat orang lain ditreat nggak bener, dia nggak happy ya, dia pun tidak akan mentreat orang lain dengan cara yang tidak adil. Dia juga nggak akan pilih kasih terhadap anak-anaknya, dia nggak akan pilih kasih terhadap segala sesuatunya deh, dia nggak boleh pilih kasih gitu ya. Dia tetap memperlakukan dengan adil. Kemudian dia akan bersuka cita karena kebenaran ya. Jadi sama, kalau misalnya ada kebohongan,
ada ketidakbenaran, ada pelanggaran, hati dia terganggu ya, hati kita terganggu. Kalau dulu oke lah, kita bisa deh nih ngegosipin orang, seru, ketawa-ketawa. Tapi sekarang makin hari waktu kita on, grafikasi kita yang benar di dalam Tuhan itu makin naik, kita nggak sejahtera gitu ya. Dan kayak dulu kita seneng nih misalnya gaul sama si tante gosip gitu ya, pulang dari pergi sama tante gosip tuh seneng banget, kayak aduh kita ketemu cerita banyak, wih ternyata si A ini begini ya, si B ini begini ya, kita seru dengerin si tante gosip ngobrol. Tapi semakin hari harusnya begitu kita denger si tante gosip ngomong, hati kita terganggu. This is not right, gak bener nih, gak bener juga aku ikut nimbrung di dalam situ ngedengerin gosip. Gak bener juga aku mengizinkan si tante untuk ngomongin orang yang belum tentu kebenarannya. Kita nggak ngerasa happy, kita nggak ngerasa comfortable, kita nggak ngerasa nyaman, kita ngerasa terganggu banget. Nah itu kasih yang benar semakin hari. Jadi kita akan terhindar dari lingkungan yang nggak benar gitu ya. Dan kita akan merasa nyaman kalau kita tahu yang dilakukan adalah kebenaran. Apalagi kalau kita tahu kita harus melakukan kebohongan. Dulu mungkin oke deh, bohong-bohong kecil boleh lah, bohong-bohong kecil gitu ya. Tapi sekarang mau bohong kecil pun rasanya terganggu. Aduh, kenapa aku ngomong gitu ya? Aku kok jadi bohong ya? Kok nggak enak ya? Kayak gitu ya. Terus dia menutupi segala sesuatu. Ini artinya gini. Dulu waktu kita kesel, misalnya sama suami kita ya. Iya, harus hindari lingkungan yang gosip dan toksik. Iya dong gitu ya. Karena sekarang kita makin ngerti kan, kita makin ngerti. Atau kita mau bergaul sama mereka, kita harus berani pembicaraan gitu ya. Alihkan pembicaraan, jangan mau bergosip lagi. Kemudian oke, lanjut lagi ya. Dia menutupi segala sesuatu. Dulu kalau kita kesel misalnya sama suami kita, kejelekan suami kita ceritain. Kita ceritain kemana-mana, bahkan masih banyak seringkali dalam kehidupan kita sekarang kita lihat di Instastory orang ceritain, nyinggung tentang kejelekan orang lain ya, apalagi orang-orang yang dekat dengan mereka. Tapi dikatakan kasih menutupi segala sesuatu gitu ya. Kalau emang ada seseorang salah, tegur dia 4 mata aja gitu ya, jangan disebar-sebarin kekurangan dan kejelekan orang lain gitu. Terus dia percaya segala sesuatu, artinya dia trust ya, dia bisa kasih kepercayaan, dia bisa trust people dalam kehidupannya. Dia mengharapkan segala sesuatu, dia punya hope ya. Jadi dalam keadaan situasi sulit sekalipun, orang yang benar-benar punya kasih di dalam Tuhan, hope-nya dia akan semakin besar. Dia akan berkata, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, tetapi aku tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan gitu ya. Jadi kita juga semakin hari mengalami masa pandemi, masa kehidupan mungkin yang kayak begini, tetapi orang yang on terus kasihnya kepada Tuhan, dia bisa lihat dan dia bisa tetap berkata, aku tetap percaya perkara-perkara yang baik masih menungguku di depan sana, hari-hari yang baik masih ada di depan sana. Sabar menanggung segala sesuatu. Nih terakhir, perempuan kaya hati ya, dia sabar menanggung segala sesuatu. Artinya gini, tidak sedikit dari kita di dalam kehidupan ya, yang masih ada di dalam proses yang berat banget. Suami masih belum bertobat, keluarga masih belum bertobat, hidup masih susah banget, masih ada di dalam api yang panas banget. Tetapi kalau dulu ya, mungkin kita gampang nyerah. Udah deh, I give up. Udah deh, aku nggak mau lagi sama dia. I wanna divorce aja. Aku mau tinggalin aja segala macam. Tetapi sekarang, pada sejak kita udah hidup di dalam kasihnya Tuhan, maka kita sabar menanggung segala sesuatu. Artinya sekalipun di tengah-tengah ujian yang memeras kita nggak mau give up. Kita nggak mau melakukan yang salah. Kita nggak mau balas dendam. Kita nggak mau melakukan yang stupid gitu istilahnya. Kita hanya setia aja sama Tuhan. Kita hanya nunggu aja waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita kuat menanggung segala sesuatu. Nah, amin. Itu dia tuh definisi kasih dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 ya.
Jadi malam hari ini kita udah belajar cinta yang Tuhan maksudkan, love never fails, itu bukan cinta cara dunia, tetapi cinta caranya Tuhan. Dan waktu kita semakin on sama Tuhan, pertama kita harus punya kasih dulu ya, yaitu Tuhan sendiri sumbernya. Pada saat kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita, cinta kita harus onin terus menerus. Hubungan kita sama Tuhan bukan hubungan yang pagi aja, malam aja, tetapi 24 jam ya. Kita senantiasa bisa ketemu dengan Tuhan. Kemudian setelah itu baru deh waktu udah makin on, kita akan semakin nyata yang namanya love dalam praktek hidup kita sehari-hari ya. Perempuan kaya hati semakin sabar, semakin murah hati, semakin sukacita, bersyukur, nggak cemburu, dan semua yang tadi kita udah bahas sama-sama. Yang percaya katakan amin. Yes, love never fails. Betul banget Nita. Iya, kasih nggak pernah gagal, karena yang kita punya bukan kasih dunia, yang kita punya adalah kasihnya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin, 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 amin. Oke, perempuan kaya hati, catat ya, tanggal 10 November ya, kita ketemu lagi via Zoom. Nanti bisa mulai mendaftarkan diri. Kapan sih pendaftaran dibuka? Karena sekarang belum dibuka ya. Pendaftaran dibuka, cek aja di IG-nya Perempuan Kaya Hati. Yes. Semakin kuat menanggung segala perkara. Betul Vera ya. Amin, 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 amin. Yes gitu ya. Love never fails. Percaya, waktu kita punya kasih yang sesungguhnya, bukan kasih dunia, never fails. Kasih tidak pernah akan gagal. Ada Natalia. Hai Natalia. Aduh Natalia nih guru piano. Ayo siapa yang pingin belajar piano sama Natalia aja ya. Yang punya anak mau belajar piano sama Natalia aja. Most welcome Widi. Amin, amin, amin. Ada Ferry. Ini Ferry cowok apa cewek? Yes, gak apa-apa. God bless you. Terima kasih juga. Oke. Percaya ya, malam hari ini kita belajar sesuatu yang sebenarnya udah umum banget, tetapi waktu kita buka hati untuk firman Tuhan, selalu deh firman Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Puji Tuhan for Renfield namanya. God bless you, thank you. Kasih tidak pernah gagal. Yes, betul banget. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup pelajaran sesi pertama kita. Thank you. Oh, puji Tuhan. Ya. Ada Sisi. Hai Sisi. Aduh, ini juga kuenya Sisi, the best buatannya Sisi. Ini kalau kita nanti ya di komunitas Perempuan Kaya Hati yang ada di IG, nanti satu saat kita akan punya acara juga untuk setiap mereka yang punya usaha online kayak gitu-gitu ya. Jadi seru banget ya. Pokoknya setiap perempuan kita saling mau support, kita saling mau dukung gitu ya. Kapan waktunya selalu nunggu aja pemberitahuannya di IG-nya Perempuan Kaya Hati ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi buat kita yang belum join, ayo segera join komunitas Perempuan Kaya Hati ya, supaya kita semakin kaya hatinya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami telah belajar dengan singkat, simple, sederhana, tetapi firman Tuhan sekalipun sederhana akan mengerjakan sesuatu yang besar bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami akan arti love, arti cinta, sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan dengan standar dunia. Untuk itu Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah belajar pada malam hari ini. Isi hati mereka dengan kasih-Mu, dan terus Tuhan Kau menjadi sumber cinta di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang mereka pikirkan, mereka perkatakan, mereka kerjakan, semuanya berdasarkan cinta-Mu saja Tuhan. Semakin hari grafik mereka semakin naik, dan mereka menjadi perempuan-perempuan kaya hati, menjadi pribadi-pribadi yang kaya, bertambah kaya hatinya setiap saat. Amin. God bless.